para pejuang masyarakat Minangkabau adalah ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kami nasihatkan bagi para pemilih, pilihlah calon yang kita dukung, yang akan menguatkan agama kita, yang akan menjayakan agama kita, yang menjayakan bangsa dan negara, menjayakan umat, menjayakan generasi yang akan datang, dan menjayakan yakni anak kemenangan kita. Setuju Bapak Ibu? Insyaallah. Sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami dan kita semua, masyarakat Minangkabau, yang akan kita pilih adalah calon yang betul-betul bisa untuk menjayakan Islam, menjayakan umat, menjayakan bangsa dan negara, menjayakan Ibu Pertiwi, menjayakan negeri Minangkabau, menjayakan anak kemenangan kita. Inilah landasan kenapa akhirnya Muhammad Siddiq Al-Minangkabawi bersama Ustaz Akil, bersama Ustaz Yahdi, bersama ustaz-ustaz yang lain, bersama ulama-ulama, bersama nenek mama, bunda kandung, aktivis dakwah, pejuang-pejuang Islam, akhirnya jujur wallahi demi Allah, melabuhkan cinta kami, melabuhkan dukungan kami kepada ustaz kita, guru kita, ulama kita, Buya Mahyaldi Ansarullah, Allah Akbar, dan Bapak Audi Jonaldi Takbir, Allah Akbar. Paling tidak ada dua alasan. Alasan inilah nanti yang akan kami pertanggungjawabkan di Mahkamah Ilahi. Ya Allah, Ya Sami', Ya Basar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Maka ya Allah, dengan alasan ini mudahan hisab kami di padang mahsyar nanti betul-betul ringan ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai masyarakat Minangkabau, kalaulah sekiranya alasan kami memilih ini adalah alasan syar'i, alasan yang benar, maka pilihlah, dukunglah, bersamalah dengan kami. Tapi kalau sekiranya alasan kami ini adalah alasan yang tidak benar, yang tidak syar'i, alasan yang diada-adakan, apalagi alasan hoax, tinggalkan kami dan jangan dukung bersama dengan kami. Karena apa? Kami percaya dunia akhirat akan kami pertanggungjawabkan. Kenapa kami pilih Buya Mahyaldi dan Bapak Audi Jonaldi? Dua alasan prinsip kami mendukung paslon 04. Pertama, kami dukung Buya Mahyaldi karena beliau adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Dalam memilih, wallahi demi Allah, ulama pesan kepada Muhammad Siddiq, Ustaz Muhammad Siddiq, lihat yang pertama partainya. Kami alhamdulillah, insya Allah selalu bersama, sami'na wa ata'na dengan ulama-ulama besar di Republik ini, terutama dengan ulama besar kita, imam besar kita, Hadratul Syekh, yakni Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ulama-ulama kita, wahai sahabat-sahabat, wahai anak kebenakan, wahai para aktivis, wahai para dai, wahai para ustaz, wahai para bunduk kandung, nasihat kami yaitu yakni pilihlah pertama partainya. Kenapa partainya? Dalam sejarah perjuangan kita, PKS dalam hemat kami sampai hari ini, insya Allah pertama, PKS yakni selalu bersama dengan ulama dan umat. PKS sampai hari ini masih istiqomah bersama dengan ulama dan umat. Kami sebutkan buktinya. 2014 ulama dan umat memilih calon presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa.
Kesimpulan, Bapak Prabowo dan Hatta Rajasa kalah di Pilpres 2014. Para ulama ketika itu mengatakan, kita berada di luar pemerintahan. Alhamdulillah, PKS patuh kepada ulama dan dia tidak mau bergabung dengan pemerintahan waktu itu, walaupun berulang kali diajak oleh pemimpin yang menang pada masa itu. 2019 kembali kami berulang kali melaksanakan ijtima ulama. Ijtima ulama pertama, kedua, ketiga, keempat. Alhamdulillah kami hadir di setiap ijtima ulama tersebut. Dan di ijtima ulama yang keempat, ulama memutuskan bahwasanya gerakan ulama dan umat berada di luar pemerintahan. Siapa yang sampai hari ini berada di luar pemerintahan bersama dengan ulama, bersama dengan umat, wallahi demi Allah, adalah PKS. Takbir. Allahu Akbar. Jadi PKS adalah partai yang bersama dengan ulama dan umat. Yang kedua, PKS selalu istiqamah berjuang bersama ulama dan umat. Ketika anggota DPR RI membuat undang-undang yang ditolak oleh Republik ini, ditolak oleh anak bangsa, ditolak oleh ormas-ormas Islam, yakni Undang-Undang HIP, haluan ideologi Pancasila, Undang-Undang BPIP. Ulama menolak, umat menolak, dan partai yang menolak adalah partai PKS. Ketika Undang-Undang Omnibus Law kembali disahkan, ulama menolak, umat menolak, dan partai yang bersama dengan umat, bersama dengan ulama, dan istiqomah berjuang bersama ulama dan umat, wallahi demi Allah, adalah Partai Keadilan Sejahtera. Yang ketiga, PKS adalah partai yang memuliakan ulama. Ketika imam besar kita 3,5 tahun berada di negeri Arab, 10 November hari Selasa pulang ke tanah air, dan ketua partai yang menyambut dan datang langsung ke imam besar kita adalah Presiden PKS Ahmad Sehu, dan hadir pula Ketua Majelis Syuro PKS yakni Habib Dr. Salim Segaf Az-Zufri. Artinya apa? Mereka memuliakan ulama, dia dekat dengan ulama dan bersahabat dengan ulama. Kami katakan kepada saudara kami kaum muslimin Sumatera Barat, kalau ada partai yang seperti ini dalam beberapa tahun terakhir khususnya selalu berjuang bersama ulama, selalu berjuang bersama umat, selalu bersama istiqomah dengan perjuangan ulama dan umat, mereka telah jalankan tugasnya, mereka telah jalankan fungsinya. Dan sekarang di pemilu kada 9 Desember 2020 saatnya kita buktikan kita dukung partai PKS. Takbir. Allahu Akbar. Kami malu kalau kita ternyata selama ini ada partai yang membela umat, membela agama, membela bangsa, membela negara, membela ibu pertiwi, membela anak kemenakan, membela masyarakat dan generasi yang akan datang. Dan ketika mereka membutuhkan suara kita dan kita tidak mendukungnya, apa yang akan kita jawab nanti di mahkamah ilahi? Maka ya Allah, ini alasan kami ya Allah, karena Buya Mayeldi didukung oleh partai yang dekat dengan ulama dan umat. Saksikanlah ya Allah, mudah ini meringankan hisab kami di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini pilihan yang pertama, yakni lihat partainya. Yang kedua, lihat orangnya. Lihat orangnya. Alhamdulillah
Buya Mahyaldi adalah yakni calon pemimpin yang insya Allah soleh. Kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, dalam pandangan Bapak dan Ibu, menurut hati kecil Bapak dan Ibu, baik kawan-kawan politiknya maupun lawan-lawan politiknya, kira-kira Buya Mahyaldi adalah pemimpin yang soleh atau tidak? Soleh atau tidak? Soleh atau tidak? Kita selalu berdoa, Ustaz. Apa doa kita kepada Allah? Tengah malam kita bangun tahajud, Allahumma ja'al imaman adilan salihah. Ya Allah, berikanlah kepada negeri ini pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Umat berdoa, berikanlah ya Allah pemimpin yang soleh, yang memimpin kami, yang cinta kepada Engkau dan sayang kepada kami. Ini doa kita. Dan di hadapan kita ada calon pemimpin yang soleh. Akankah kita tinggalkan calon pemimpin yang soleh? Berat hisab kita nanti di padang mahsyar. Kita tersentuh dengan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Wahai umat Islam Sumatera Barat, wahai saudara-saudaraku, mari jadikan kisah Muhammad Al-Fatih ini sebagai acuan bagi kita. Kenapa kita memilih pemimpin yang soleh? Hari Rabu tahun 1453, Muhammad Al-Fatih dengan 250.000 pasukannya, yakni masuk ke Konstantinopel. Kemudian sampai di Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih kumpulkan, wahai sahabat-sahabatku, wahai pasukan-pasukanku, besok kita akan berkumpul semua untuk mencari siapa yang akan menjadi panglima di antara kita, yang memimpin perang dan juga akan memimpin kita untuk sholat Jumat, karena besok adalah hari Jumat. Ketika kami sore dikumpulkan oleh Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai kaum muslimin, wahai mujahid-mujahid, wahai pejuang Islam, siapa di antara kalian yang selama dia balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu tetap berdiri. Yang pernah meninggalkan sholat fardu walaupun 1 kali duduk. 250.000 orang pasukan Muhammad Al-Fatih, tak seorang pun yang duduk, semuanya tetap berdiri. Pertanyaan yang kedua, wahai pejuang Islam, siapa di antara kita yang semenjak Bali hingga sekarang tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib muakkad? Yang pernah meninggalkan walaupun 1 kali semenjak Bali hingga sekarang, silakan duduk. Yang tidak pernah meninggalkan tetap berdiri. Ternyata sebahagian di antara pasukan duduk dan sebagiannya lagi tetap berdiri. Masuklah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan Muhammad Al-Fatih yang terakhir, wahai pasukan-pasukanku, wahai mujahid-mujahid, wahai pejuang Islam, siapa di antara kita yang semenjak dia balik tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat malam? Yang pernah meninggalkan sholat malam atau tahajud, silahkan duduk. Yang tidak pernah meninggalkan tahajud semenjak balik ke sekarang tetap berdiri. Akhirnya pasukan-pasukan semuanya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Dan semuanya mengatakan, wahai Muhammad Al-Fatih, engkaulah pemimpin kami, engkaulah panglima kami, engkaulah yang akan memimpin kami menaklukkan Konstantinopel. Benar sabda Nabi, sebaik-baik panglima yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Dan dalam peristiwa ini, Muhammad Al-Fatih memberikan kriteria untuk menentukan siapa yang akan memimpin, yakni dilihat dengan kesolehan. Lihatlah nilai kesolehan. Orang yang soleh, mereka lebih bertakwa. Orang bertakwa lebih takut kepada Allah, maka dia akan lebih amanah
dan bertanggung jawab mengurus umat. Pilihlah kesolehan Salahuddin Al-Ayyubi dalam mengirim pasukan perang. Siapa yang malam harinya tahajud dan dikirim oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dilihat nilai kesolehan. Wahai saudara-saudaraku, tanpa ada niat mendiskreditkan calon-calon lain, mereka adalah pemimpin-pemimpin terbaik masyarakat di negeri kita Minangkabau. Namun insya Allah kesolehan Buya Mahyeldi Ansarullah sudah tidak kita ragukan lagi. Terbukti 2016 ketika Mujahid 212 pulang aksi di Desember 2016 yang menyambut mujahid-mujahid, menyambut mujahidah-mujahidah di Masjid Nurul Iman tahun 2016. Siapa? Buya Mahyeldi. Wallahi demi Allah, tanggal 2 Desember 2019 yang hadir di Jakarta bersama ulama, bersama umat, bersama pejuang-pejuang Islam Sumatera Barat dan berdiri di podium utama. Siapa? Wali Kota Pajang waktu itu. Beliau adalah Buya Mahyeldi. Maka sudah tidak kita ragukan lagi kesolehannya. Maka dalam memilih, pilihlah alasan yang kedua, yakni lihatlah orangnya. Orang yang bagaimana? Orang yang lebih soleh. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia besar kepada Minangkabau dan memberikan pemimpin yang adil, yang cerdas, yang amanah dan soleh buat Minangkabau untuk kembali menjayakan Minangkabau dengan al-ulama warasatul anbiya. Insya Allah mudahan Buya Mahyeldi adalah pejuang Islam yang soleh untuk kembali menjayakan ranah Minangkabau ini. Amin amin ya rabbal. Takbir, takbir, takbir. Dan dengan alasan inilah, melihat partainya, melihat kesolehan orangnya, kami jatuhkan pilihan kami ke pasangan calon 04, yakni Buya Mahyeldi Al-Ansori dan Bapak Audi Jonaldi. Takbir, Allahu Akbar. takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Bapak Ibu, semoga insya Allah pernyataan kita ini bisa menjadi tawa sedingin, bisa menjadi penguat dan penyemangat bagi masyarakat Minangkabau, terutama bagi generasi soleh dan soleha, bagi pejuang-pejuang Islam di Sumatera Barat. Insya Allah Ta'ala. Terima kasih. Mungkin itu perlu penegasan dari kami. Semoga Allah SWT menilai yang kita laksanakan ini sebagai amal soleh atau ibadah di sisi. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, insya Allah kita dengan bersama akan bacakan deklarasi dukungan untuk Buya kita, Buya Mahyeldi Al-Ansori. Semuanya mari kita berdiri. Takbir. Nasrullah. Mari